Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Salam sehat dari saya, Keila Marianelsa Jasminta. Kali ini saya akan bercerita tentang merdeka dari COVID-19. Ceritaku saat dalam pandemi hanya di rumah. Awalnya sih senang ketika sekolahku mengumumkan hari libur. Hore! Teriakku bersama teman-teman sekelasku di SD PPK Gembala Baik Abepura. Tapi semakin kesini mulai ada rasa jenuh, rindu sekolah, rindu teman-teman, dan rindu guruku. Selain belajar, aku mengisi hari-hariku dengan menggambar, membaca buku, bermain handphone, menulis, dan membuat cover lagu bersama keluargaku. Dan akhirnya ada prestasi gemilang yang aku dapat, yaitu juara 1 lomba nyanyi solo dan juga juara favorit cover lagu. Senang rasanya, liburanku menjadi bermakna. Di rumah, kami sangat mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang disampaikan pemerintah, yakni tetap berada di rumah, menjaga jarak jika terpaksa keluar rumah, menjaga kebersihan rumah, rajin mencuci tangan, dan juga rajin minum air putih. Kami juga rajin beribadah di rumah dan juga mengikuti aktivitas lain bersama keluargaku, seperti membantu mama mencuci piring, menjaga kebersihan rumah, menyapu, dan akhirnya aku pun jadi terbiasa dengan pekerjaan rumah. Teman-teman, saat masa Paskah kami mengikuti ibadah dari rumah melalui live streaming. Rasanya ada yang kurang ketika hari Minggu tidak bisa ke gereja. Tapi keadaan yang menuntut kami untuk tetap di rumah. Semua kami jalankan bersama-sama. Bahkan saat adikku dibaptis, aku tidak bisa ikut ke gereja karena usiaku masih di bawah 10 tahun. Sejak bulan Maret 2020, kami belajar online dan juga belajar bersama RRI dan TVRI yang merupakan program dari Pak Menteri Pendidikan Nasional. Sampai saat ini pun kami masih tetap belajar di rumah melalui aplikasi e-kelas. Saya bisa belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan guruku, walau sebenarnya saya sangat rindu untuk kembali ke sekolah. Tetapi keadaan yang membuat kami untuk tetap belajar di rumah. Teman-teman, saya berharap virus ini akan segera hilang ya, sehingga semua kegiatan dan aktivitas dapat kembali normal lagi. Dengan doa semua orang yang disiplin menjalankan protokol kesehatan, kerja keras para dokter, dan seluruh tenaga kesehatan diyakini tidak akan sia-sia. Kita bisa jadi pahlawan untuk selamatkan keluarga kita, tetangga kita, lingkungan, dan bangsa kita Indonesia. Kita pasti bisa, kita pasti bisa. Semua akan indah pada waktunya dan Indonesia mampu merebut kembali makna serta nilai-nilai hidup merdeka yang sementara ini direnggut oleh virus corona. Bangkitlah negeriku Indonesia Raya, merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Nara Lioni, biasa dipanggil Nara. Saya berumur 9 tahun. Saya bersekolah di SDIT Permata Hati Jayapura kelas 4. Kali ini saya akan bercerita tentang
pengalaman, perasaan, dan harapan saya mengenai situasi COVID-19. Awalnya, pada bulan Maret 2020, Bunda memberitahu bahwa sekolah akan diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hore, libur! Saya senang sekali mendengarnya. Tapi saya juga sedih karena selain tidak sekolah, saya juga tidak boleh jalan-jalan kemana-mana. Bunda memberitahu bahwa aktivitas sekolah, aktivitas perkantoran juga dihentikan untuk sementara. Tapi Bunda tidak pernah libur karena Bunda bekerja di rumah sakit dan rumah sakit tidak boleh tutup. Semua ini terjadi karena adanya pandemi virus corona yang sudah masuk di Papua, khususnya Jayapura. Virus corona ini sangat berbahaya dan cepat penularannya. Tapi kata Bunda, kita jangan terlalu takut dan harus tetap waspada selama kita menjalankan semua protokol kesehatan. Seperti jaga jarak dengan orang lain, tidak boleh bersalaman dulu, selalu mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan memakai masker kalau memang harus keluar rumah. Selama di rumah, saya belajar secara online sampai sekarang. Kadang menggunakan WhatsApp, Zoom, RRI, dan TVRI. Ternyata lebih enak belajar di sekolah secara langsung daripada di rumah. Walaupun di rumah kita bisa santai, tapi di sekolah lebih menyenangkan. Karena kita bisa bermain, bertemu teman-teman dan guru, dan banyak jajanan. Dan di rumah saja juga bosan karena kegiatannya itu saja. Dan juga selama di rumah saya makin rajin membantu Bunda loh, seperti menyapu, mencuci piring, membuat kue, dan lebih sering berolahraga. Untuk melepas rindu dengan teman-teman sekolahku, biasanya kami melakukan video call. Video callnya rame-rame, seru sekali. Kami biasanya menyanyi dan bercerita lucu-lucu. Terima kasih ya teman-teman. Bunda, kapan ya semua ini berakhir? Bunda selalu mengingatkan agar selalu berdoa setelah sholat, agar selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit berbahaya. Semoga vaksin virus corona cepat ditemukan ya, dan pandemi ini segera berakhir agar semua kembali seperti sedia kala. Amin. Itulah sepenggal cerita dari saya tentang pengalaman, perasaan, dan harapan saya mengenai situasi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Vanessa Vimala Evelyn. Saya bersekolah di SD YPPK Gembala Baik. Bagaimana kabar kalian? Sudah 6 bulan ya kita di rumah saja. Kalian tahu kan ini akibat dari apa? Ya, benar. Ini akibat dari pandemi COVID-19 yang asal mulanya dari Wuhan, Cina. Dulu kita hanya mendengar dari berita dan tidak menyangka kalau pandemi ini akan sampai ke Indonesia. Apalagi Papua, tepatnya di kota kita juga, Jayapura. Terasa berbeda dan berat ya, tiba-tiba semuanya berubah. Tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu bapak ibu guru, tidak bisa bermain bersama teman-teman, tidak bisa jalan-jalan ke mall, ke pantai, pokoknya di rumah aja.
jadi bosan. Akhirnya kita pun selalu bertanya, kapan pandemi ini akan berlalu? Banyak ya kebiasaan baru yang harus kita lakukan sekarang. 1. Teman-teman harus memakai masker bila keluar rumah. Bisa masker medis, bisa juga masker kain. Yang penting masker. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Kita harus saling melindungi ya teman-teman. Kedua, setiap teman-teman mau masuk ke suatu tempat, entah ke toko, ke bank, ke rumah, atau kemana saja, teman-teman harus cuci tangan dulu, pakai sabun atau pakai hand sanitizer, supaya virus mati. 3. Jaga jarak aman. Teman-teman tidak boleh berdempetan, apalagi berkerumun. Kalau keluar, teman-teman harus jaga jarak, paling tidak 1 meter. Teman-teman sekarang juga bisa lihat di mana aja, contoh di rumah, di tempat ibadah, di rumah makan, di bandara, di rumah sakit, pokoknya di mana saja. Kursi-kursi itu tidak semua dipakai, ada jarak, paling tidak 1 meter. Dan akhirnya kita pun harus belajar secara daring atau online dari rumah masing-masing. Memang tidak mudah, banyak juga kendala. Mungkin ada teman-teman yang tidak punya HP Android, teman-teman yang tidak punya pulsa data, teman-teman yang tidak ada orang tua untuk membantu. Ya, tidak mudah, tapi belajarlah sebisanya ya teman. Nah, ada juga tetanggaku, katanya mengambil tugas dari sekolah lalu dikerjakan di rumah, dibantu mama, bapak, atau kakak. Yang penting kita belajar ya teman, karena kita mau pintar. Nah, teman-teman, Indonesia baru saja merayakan HUT loh. Yang keberapa? Ya, benar, yang ke-75 tahun. Tepatnya tanggal 17 Agustus. Nah, tapi tidak ada pesta rakyat seperti biasa. Upacara bendera bahkan dilakukan dengan sederhana. Karena kita tidak boleh berkumpul banyak-banyak orang. Teman-teman, dulu kita bisa merdeka berkat ada pahlawan-pahlawan yang rela berjuang mempertaruhkan nyawa dan kepentingannya demi negara dan bangsa Indonesia. Sekarang teman-teman juga bisa jadi pahlawan-pahlawan di tengah pandemi ini. Kak, bagaimana caranya? Caranya dengan kita pun rela berkorban, mengorbankan kepentingan sendiri dengan melawan kebosanan dan tetap di rumah saja. Ayo teman-teman, patuhi protokol kesehatan. Ayo, patuhi protokol kesehatan. Bantu pemerintah mengatasi pandemi ini. Putuskan mata rantai COVID-19. Salam sehat!